Marilah kita berjuang untuk mendidik generasi gemilang bersama hati dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Bu ya, agar kita selalu dapat melakukan pembelajaran di sekolah ini dan selalu melakukan pembelajaran di kelas dengan baik. Baik, Bu Lisna. Pada saat ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan praobservasi ini bertujuan untuk agar Ibu Lisna nantinya menjadi lebih siap pada saat Ibu Lisna nanti akan melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan juga praobservasi ini juga sebagai langkah awal persiapan-persiapan yang nantinya akan dilakukan Ibu Lisna di kelas pada saat pembelajaran, akan hal-hal yang perlu dipersiapkan di kelas dalam pembelajaran nantinya. Baik, Bu Lisna, untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh, Bu? Boleh, silakan Pak. Ya. Baik, Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, terkait tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu Lisna lakukan di kelas, kira-kira tujuan pembelajaran itu seperti apa, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti pada saat di kelas itu adalah peserta didik itu akan dapat mampu mengenal surah Al-Kafirun. Kemudian peserta didik dapat membaca surah Al-Kafirun dengan tartil dan dapat menunjukkan hafalannya. Kemudian melalui sambung ayat itu nanti dia akan membaca dan menghafal dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami perilaku toleransi dalam hidup beragama dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, baik. Jadi nantinya untuk tujuan pembelajaran di materinya tentang surah Al-Kafirun ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Dan yang kedua tentang perilaku toleransi dan hidup rukun, Bu ya? Iya, benar sekali. Oh ya, baik, Bu. Kemudian untuk area pengembangannya, apa yang ingin dikembangkan dari peserta didik melalui pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut? Pada saat pembelajaran nanti, saya ingin mengembangkan pemahaman peserta didik bahwa selain mengenal surah Al-Kafirun, saya juga ingin menekankan pada keterampilan bagaimana peserta didik mampu menunjukkan hafalan surah Al-Kafirun tersebut. Kemudian melalui kegiatan sambung ayat nanti, selain itu saya juga ingin menanamkan pentingnya perilaku dan hidup rukun kepada peserta didik. Oh baik, jadi untuk peserta didik nanti mereka selain mengenal dan memahami surat Al-Kafirun itu, Bu ya, mereka juga bisa mempraktekkan hafalan melalui sambung ayat, Bu ya, gitu, Bu ya. Benar sekali. Dan juga selain itu mereka juga bisa memahami dan lebih mendalami bagaimana bersikap pentingnya perilaku toleransi itu, Bu ya, dan hidup rukun gitu ya. Iya, benar sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Ya, nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sampaikan atau Ibu terapkan di kelas? Ya. Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran nanti, saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL, ya, PBL. Iya, Problem Based Learning. Problem Based Learning. Ya, atau PBL yang sering kita sebut PBL. Ya. Berarti program yang berbasis masalah, Bu ya? Iya, benar sekali. Atau Problem Based Learning. Iya. Jadi tentunya kegiatan untuk Ibu itu nantinya pasti ada sintak-sintak dalam Ibu menerapkan kegiatan Problem Based Learning itu, Bu ya? Iya, Pak. Oh ya. Kemudian untuk strategi pembelajarannya yang Ibu gunakan nanti seperti apa itu, Bu? Kalau untuk strategi pembelajaran, saya lebih menekankan pada strategi yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi, Bu ya? Nah, yang lebih menekankan ke arah diferensiasi dan diferensiasi konten. Dan diferensiasi proses, kemudian diferensiasi konten. Itu yang lebih saya tekankan nanti pada saat proses pembelajaran di kelas nanti. Oh, jadi untuk strategi pembelajaran, Ibu akan menekankan pada strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya? Iya, benar sekali. Dan kemudian lebih menekankan ke
arah diferensiasi proses dan diferensiasi konten, Bu Iya, ya? begitu. Oh ya. Untuk diferensiasi prosesnya itu seperti apa, Bu? Kalau untuk diferensiasi prosesnya itu nanti saya akan memberikan tugas Ya, sehubungan dengan materi yang akan disampaikan. ya. Nah, kemudian membentuk kelompok. Oh, yang Nah, membentuk pada kelompok. saat membentuk kelompok, saya membagikan media dulu, Ya, kemudian bahan ajarnya, dan saya juga akan memperhatikan gaya belajar dari mereka. oh ya. Nah, kemudian ada yang visual, ada murid itu kan ada yang gaya belajarnya visual, Visual, iya Bu ya. kemudian Auditori, ya, ya. ya Dan auditori, benar kinestetik. Bapak, dan kinestetik. Nah, Oh ya. seperti itu. Oh ya. Ya, Oh jadi seputar itu. dalam untuk diferensiasi proses nanti Ibu akan memberikan materi Bu ya, yang sehubungan dengan yang disampaikan, Ya, kemudian Ibu membentuk kelompok, dan juga Ibu juga ingin memperhatikan gaya belajar mereka Bu ya, ya, ada apakah yang itu termasuk visual ya, atau kinestetik atau auditori Bu iya ya. benar, Oh ya. seperti itu Bapak. Lalu untuk diferensiasi kontennya seperti apa itu Bu? Untuk diferensiasi kontennya saya akan menampilkan video, kemudian menampilkan PowerPoint, Ya. media ajar seperti Jus Amma. Nah, Oh, jadi Jus Jus Amma Amma. itu perlu sekali untuk kegiatan pembelajaran, harus ada Ya. murid satu Jus Amma. Oh, jadi itu yang akan saya tampilkan nanti, menampilkan video, kemudian menampilkan PowerPoint, dan Jus Amma ya, gitu ya. media ajarnya Ya. Jus Amma. Ya, aja Jus Amma gitu Bu Ya. ya. Oh ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Ya. Untuk penilaian atau evaluasi ya seperti apa itu Bu? Kalau penilaian nanti, selain menggunakan penilaian tes ya, Ya, tes biasanya tertulis itu Bu ya? ya kan seperti biasa kita penilaian selain tes tertulis, saya juga akan menggunakan penilaian itu dari segi sikapnya, kemudian tertulis, tes, tertulis, kemudian sikap. Nah, karena materi itu sangat erat dengan penilaian kita, sikap anak murid kita. Jadi ya itu. Jadi untuk penilaian Ibu akan menerapkan penilaian tertulis, tetapi juga ada Ibu menerapkan juga untuk penilaian sikap Bu ya. Iya, itu yang lebih ditekankan. Ya, karena materi yang Ibu sampaikan itu kan termasuk ada penilaian sikapnya Bu Iya, ya, sangat seperti erat misalnya hubungannya. sikap toleransi tadi, Ya. dan sikap apa namanya, selain Hidup toleransi, rukun. hidup rukun gitu ya. Iya, Jadi hidup itu rukun. merupakan penilaian sikap Iya. yang akan Ibu lakukan nanti Bu ya. Iya. Oh ya. Untuk kelasnya Bu, nanti kelas berapa yang akan Ibu lakukan pembelajaran? Untuk pembelajaran kali ini saya mengambil kelas 5 Bapak. Kelas 5. Dengan waktu pelaksanaannya insya Allah di hari Senin Oh, nanti. di hari Senin nanti Iya. ya Bu ya. Oh ya. Jadi Ibu melaksanakan nanti kelas 5 dan untuk waktu pelaksanaannya di hari Senin. Iya, Oh benar. ya. Baik Ibu, kiranya itu saja pertanyaan dari saya. Jadi saya jadi lebih mengetahui nih arah dari kegiatan pembelajaran yang nantinya akan Ibu Lisna lakukan. Ya. Karena yang saya amati nanti juga berkaitan dengan hal-hal yang saya tanyakan tadi. Dan nanti pada saat Ibu Lisna melakukan kegiatan pembelajaran, nanti saya akan mengamati Bu ya, di belakang, dan saya harapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan, yang telah Ibu sampaikan tadi. Dari tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan sebagainya. Jadi hari Senin nanti Bu ya, nanti kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi. Nah, jadi setelah observasi nanti, kita juga akan melaksanakan pasca observasi untuk mengamati hasil-hasil dari kegiatan yang telah Ibu lakukan pada saat saya melakukan observasi di kelas gitu ya. Baik, Ibu, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar.
Adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran agama Islam minggu ketiga. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Hari ini kita belajar dengan tema pembelajaran yaitu menghafal surah Al-Kafirun. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek absen dulu satu-satu. Pak Nurdin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir. Kenapa Bibi tidak hadir? Sakit. Marilah kita mendoakan teman kalian yang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, semuanya tutup mata kalian. Ya, tutup mata kalian. Ya. Sambil kalian menutupkan mata, ambil napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Bayangkan kalian lagi di tempat yang sejuk, yang rindang, yang banyak pepohonan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Sambil kalian membayangkan di tempat ini ada pepohonan yang rindang, banyak burung-burung. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Buka mata kalian. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Apakah sudah fokus untuk mengikuti pembelajaran? Ya. Sekarang semua anak ibu silakan berdiri. Berdiri masing-masing aja. Masuk ke dalam. Tangannya di samping. Kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jangan ada yang berbicara, fokus. Dengarkan lagunya.
Ayo maju. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ada pertanyaan dari ibu nih. Siapa yang pernah membaca surah Al-Kafirun? Ayo, siapa yang pernah membaca dan menghafalkan surah Al-Kafirun? Semuanya pernah? Ada yang tahu arti surah Al-Kafirun itu apa? Wahai orang-orang kafir. Orang kafir. Kafir. Kafir itu berarti orang yang di luar dari agama Islam. Disebutnya dengan orang-orang kafir. Nah, sekarang anak ibu, siapa yang tahu jumlah agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? 6. Ada yang benar. Kira-kira yang benar apa ya? 6. Coba kita sebutkan yang pertama, agama apa? Agama yang paling besar di Indonesia, agama Islam. Kemudian setelah agama Islam, Katolik. Kristen, kemudian Katolik. Hindu, Buddha. Enam. Iya benar, Heri. Konghucu. Jadi ada berapa agama kita jumlahnya di Indonesia? Ada 6. Nah sekarang anak ibu perhatikan bukunya, buka. Juz amannya dibuka, cari surah Al-Kafirun. Surah dapat? Surah Al-Kafirun? Al-Kafirun sudah. Sudah? Orang-orang kafir. Ya, surah Al-Kafirun berapa ayat, Kak? 6. Benar, benar ya. YouTuber. Sekarang kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama, Ibu dulu membaca satu kali, lalu kalian mengikutilah. Dimulai dengan ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Buka dulu di samanya, Restu. Sudah. Sudah dibuka? Sudah ketemu surahnya? Jadi Ibu dulu sekali membaca, lalu kalian mengikuti. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
wala ana abidum ma abattum wala ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala lakum dinukum waliyadin. lakum dinukum waliyadin. Sekarang kita bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'buduna ma a'bud wa la a'budun ma abattum wa la antum a'buduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Artinya ayat pertama qul ya ayyuhal kafirun artinya apa nak? Katakanlah Muhammad wahai orang-orang Kafir la a'budu ma ta'budun. tidak akan menyembah apa yang kamu sembah Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian ayat yang ketiga dan kamu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian ayat keempat dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu. dan Kemudian ayat kelima kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah ya, kemudian ayat yang terakhir ayat yang keenam nah, jadi di dalam surah Al-Kafirun ini adalah membahas tentang toleransi beragama. Salah satunya selain kita menjaga keimanan kita atau akidah kita, makanya di surah Al-Kafirun itu ada yang namanya ayatnya tadi agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Artinya kita tidak boleh mempelajari atau mengikuti ibadah agama orang lain dan sebaliknya agama orang lain pun tidak boleh mengikuti agama kita. Jadi di sini ada namanya pembelajarannya toleransi antar umat beragama. Kita boleh menghormati tapi tidak boleh meniru atau mengikuti. Jadi kita sebagai umat Islam itu umat Islam apa? Tugasnya apa? Kewajibannya apa? Sholat, puasa, yalah, membayar zakat, naik haji, apalagi sholat, bersyahadat. Kalau orang bersyahadat berarti dia tandanya orang Islam. Kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian membayar zakat, kemudian nah itu semua adalah ajaran agama Islam. Apakah boleh agama lain mengikuti agama kita? Tidak boleh, kecuali dia bersyahadat dulu, masuk dulu agama Islam. Sama halnya dengan kita, agama Islam, bolehlah kita masuk ke gereja misalnya mengikuti ibadah orang Kristiani misalnya, bolehlah? Tidak boleh, karena akan mengganggu akidah keimanan. Makanya tadi di surah Al-Kafirun ayat ke-6 artinya adalah agamaku, agamaku, agamamu di sini tidak boleh yang namanya saling mengganggu agama masing-masing. Nah, Ibu? Ya, kalau begitu sekarang kita berbagi kelompok.
yang pertama sebelah sini, ketuanya siapa nih? Gus. Gus. Kemudian kelompok kedua ketuanya siapa? Nanti. Wildan. Yang kelompok tiga ketuanya Eka. Setiap kelompok nanti masing-masing kelompok membacakan, menghafalkan surah Al-Kafirun, dihafalkan, kemudian kita belajarnya sambung ayat. Nanti ibu membacakan ayat pertama, lalu kalian menyambung ayat berikutnya. Begitupun kelompok yang lain seperti itu juga. Jadi kita belajar untuk menghafalkan dulu ayat pertama, kemudian ayat kedua, lanjut ayat ketiga sampai ayat ke-6. Ya? Sambil dihafalin, nak. Dari bacaan surahnya. Surah Al-Kafirun apa? Kita pilih aja kayak Pak yang maju ke depan orangnya. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah hafal surah Al-Kafirun? Sudah. Kalau sudah hafal, silakan yang hafal maju ke depan. Perwakilan satu kelompok satu. Ya, silakan maju yang sudah hafal. Pasti bisa di depan. Pasti bisa di depan. Ya. Jadi, sudah siap? Sudah siap? Nanti kalau misalkan ibu membaca ayat pertama, kalian sambung. Kalau sudah selesai, kalian ke belakang. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Suaranya kedengaran tidak? Ini suaranya. Sekali lagi lah. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Iya, tepuk tangan buat temannya. Sudah selesai. Sekarang silakan kembali ke tempat. Ini aja lah. Sekarang anak ibu, hari
kali ini kita mengerjakan tugas yang mana kali ini sudah ada potongan-potongan ayat dari surah Al-Kafirun. Setiap kelompok nanti menyambung ayatnya, PPR tugasnya di dalam telepon secara berkelompok. Ibu beri waktu selama 30 menit. Karena itu ayatnya Ibu Aca, kalian bisa secara berkelompok menyusun ayat tersebut menjadi susunan ayat yang benar dari ayat 1 sampai ayat 6. Ini kedua. Apakah sudah selesai semuanya? Sekarang kalau sudah selesai, kita presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Mulai dari kelompok pertama, silakan maju ke depan. Perlihatkan kepada teman-temannya tugas kelompok kalian. Ya, semuanya. Nah. Ya, sini. Ada di sini satu, ada di sini. Ya. Agus, sebelah sini. Nah, silakan kelompok 1 dibaca surahnya. Mulai dari bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Iya, bagus, kelompok 1. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Iya, silakan duduk. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya tadi. Iya. Sudah siap? Siap. Silakan dibaca tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh ya. Iya benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk. Nah, sekarang giliran kelompok 3. Yang lain perhatikan, jangan berbicara masing-masing. Perhatikan. Talinya hati-hati lah. Ya. Ya benar. Dari 1, 2, 3, 4, ya ada namanya sesuai. Silakan kalian mempresentasikannya. Baca dulu surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ya, nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Baiklah anak-anak, karena tadi tugasnya sudah dikerjakan dengan sangat bagus, susunan ayatnya disusun sesuai dengan ayat pertama sampai ayat ke-6. Kemudian kalian sudah menghafal surah Al-Kafirunnya. Nah, sekarang apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah mudah dipahami? Benar. Apakah membaca dan menghafal surah itu sulit? Tidak. Kalau kita membaca Al-Quran, selain kita mendapatkan pahala dari Allah, kita juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan pada saat belajar. Kenapa jadi ibu mengatakan seperti itu? Kalau anak yang senang membaca Al-Quran, senang menghafal Al-Quran, kecerdasan di dalam otaknya akan bertambah. Nah, makanya itu, selain kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan apa lagi tadi? Iya, saat membaca Al-Quran kita mendapatkan kecerdasan. Salah Pak, tenang. Salah bunda. Jangan dulu. Jadi, bagi anak-anak yang senang membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran akan meningkatkan kecerdasan sekitar 80%. Makanya dari itu, Ibu mengingatkan kalian sering-seringlah membaca dan menghafal Al-Quran. Sering-seringlah mengulang-ulang di rumah hafalan-hafalannya tadi. Kalau tidak diulang-ulang, hafalannya nanti akan hilang. Nah, kemudian pembelajaran kita mengenai surah Al-Kafirun tadi, apa yang dapat kita ambil? Hikmah apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran tadi? Selain kita mengetahui agama-agama yang ada di Indonesia, selain kita mengetahui berbagai macam agama yang ada di Indonesia, dan kita mempelajari tentang toleransi, apa hikmahnya kita belajar surah Al-Kafirun?
Yang pertama, di dalam surah Al-Kafirun itu, maksud toleransi di sini bukan toleransi kita bisa mengikuti ajaran agama orang lain, bukan. Kalau kita mengikuti ajaran agama orang lain itu tidak boleh ditoleransi karena akidah keimanan itu tidak ada toleransi. Nah, itu di ayat ke-6 kan agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Kenapa? Karena toleransi dalam beribadah, toleransi dalam keyakinan itu tidak bisa. Berarti toleransinya seperti apa, Bu? Yang dibolehkan. Toleransinya seperti apa? Yang dibolehkan adalah kita saling menghormati, tidak mengganggu ibadah atau kegiatan agama lain. Nah, jadi hikmah yang kedua, menghindari dari adanya kemusyrikan. Nah, Islam itu mengajarkan kita jangan sekali-kali menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Toleransi boleh, tapi dalam hal menghormat. Kalau mengikuti tidak boleh, nanti kena jatuhnya ke syirik. Kalau kita mengikuti ajaran agama lain, apa hukumnya? Haram. Kenapa haram, Bu? Karena masuk ke dalam kategori musyrik atau menduakan Allah, menyekutukan Allah. Musyrik, nah syirik, menyekutukan Allah. Jadi toleransi yang diperbolehkan hanya menghormati, bukan mengikuti. Kalau mengikuti tidak ada toleransi. Sampai di sini anak ibu paham? Nah, nanti diulang-ulang lagi surahnya, hafalannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, tadi ada PR dari Ibu. Ada 10 PR-nya, nanti dikerjakan. Ya. Nanti dikumpul minggu depan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ada berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru hebat semuanya. Alhamdulillah pada kegiatan kali ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan pra observasi. Kemudian saya selaku pengamat atau observer kemarin sudah mengamati Ibu Lisna yang telah melakukan proses pembelajaran di kelas 5, Bu ya. Yeah. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini kami berdua dibersamai oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Indrawati SPD, ya, dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan memulai kegiatan pasca observasi ini. Baik, Ibu Lisna, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, Bu ya. Iya. Jadi tahap pertama sudah kita lewati, kemudian Ibu Lisna sudah melakukan proses pembelajaran di kelas, di mana kemarin saya juga mengamati Ibu Lisna di belakang, dan hari ini kita mengadakan kegiatan pasca observasi, yang mana pada kegiatan hari ini saya nanti akan menanyakan hal-hal yang berkaitan apa-apa yang telah Ibu Lisna lakukan pada saat kemarin Ibu Lisna melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas 5. Baik, Ibu Lisna, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran proses pembelajaran kemarin. Boleh, Bu ya? Boleh, Pak. Ya, yang pertama nih,
bagaimana nih perasaan Ibu Lisna kemarin setelah melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Perasaan saya alhamdulillah senang, Pak. Ya, Karena siswa cukup antusias pada saat proses pembelajaran kemarin. antusias Bu ya. Iya, saya melihat keberagaman siswa itu di kelas membuat saya termotivasi dan bersemangat untuk supaya mereka itu lebih percaya diri dalam proses pembelajaran, Pak. Alhamdulillah cukup antusias dan Ibu juga merasa tertantang melihat di kelas kemarin tuh keragaman siswa itu beraneka macam Bu ya, Iya, betul. berbeda-beda. Sehingga Ibu merasa tertantang untuk terus memotivasi anak-anak untuk terus belajar Bu ya. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya ini Bu, apa yang menurut Ibu dari kegiatan proses pembelajaran kemarin yang telah berjalan sesuai rencana itu Bu? Alhamdulillah proses pembelajaran yang kemarin itu sudah sesuai rencana ya Pak. Mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, kemudian penutup. Tetapi ada beberapa siswa yang pemahamannya perlu apa namanya membutuhkan pemahaman atau penjelasan yang lebih dan membutuhkan waktu pada saat pembelajaran itu lebih lagi waktunya dalam proses pembelajaran. Ya, baik. Begitu. Jadi Ibu kemarin sudah melaksanakan kegiatan awal, kemudian inti dan penutup, walaupun mungkin ada beberapa siswa yang lebih lagi pemahamannya gitu Bu ya, sehingga membutuhkan waktu Berbeda maksudnya untuk ya pemahamannya. pemahamannya berbeda Bu ya. Iya, jadi lebih membutuhkan penjelasan tambahan. Oh, lebih membutuhkan penjelasan Iya, tambahan gitu ya. iya. Baik, lalu bagaimana dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran itu Bu? Maksudnya Ibu menilai atau melihat dari keterlibatan siswa itu yang bagaimana Bu? Kalau untuk keterlibatan siswa sendiri tuh cukup baik ya Pak, pada Cukup saat baik proses Bu ya? pembelajaran iya. Iya. Karena kemarin saya menggunakan diskusi, Diskusi ya kelompok. diskusi kelompok. Dari Hmm. sesi diskusi itu mereka aktif Pak dalam bertanya, kemudian aktif dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, dan mereka Iya. bisa mengemukakan pendapat mereka saat mengerjakan tugas. Kemudian ada sih beberapa siswa itu kurang palah dalam kepercayaan dirinya, terlihat kurang dalam percaya dirinya dan Iya. pada saat diskusi ada beberapa yang diam Pak dalam belajar pada saat berkelompok itu ada yang diam. Artinya secara keseluruhan Ya. keterlibatannya cukup baik Bu ya? Iya, cukup baik Karena Pak. Ibu sudah melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Artinya dengan diskusi kelompok maka siswa itu lebih terlibat aktif Bu ya dalam pembelajaran. Walaupun kita melihat di situasinya mungkin ada beberapa Iya. siswa yang di dalam kelompok itu mungkin ada yang tidak Diam, aktif iya, atau diam. pada saat Ya, ya, dan itu lebih nanti Ibu bisa memotivasi dia untuk lebih percaya diri lagi Bu ya, ya benar Pak. untuk lebih terlibat aktif dalam kelompoknya Bu Benar ya. sekali ya. Terus Bu, untuk kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum Bu? Kalau tujuan pembelajarannya Pak secara keseluruhan tujuan pembelajaran saya itu sudah tercapai. Sudah tercapai Bu ya? Iya, tapi mungkin ya siswa itu kan di dalam kelas berbeda-beda Pak. Berbeda-beda Ya, ya. dari segi pemahamannya Dari sudah saya sebutkan pemahamannya, tadi ya, iya. iya. Kemudian gaya belajarnya, Gaya belajarnya. iya. Jadi ada di sini perlu penguatan atau tambahan supaya apa? Supaya tujuan pembelajaran nanti lebih tercapai lagi. Oh, jadi perlu penguatan lagi Bu ya? Iya. Ya. Apalagi gaya belajar anak itu kan ada dia visual gitu Bu ya, Iya, ada kinestetik. auditori atau kinestetik Iya, Bu ya. benar. Jadi lebih kita menguatkan lagi pemahaman Iya, mereka benar itu. sekali. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kira-kira nih setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran kemarin nih, Ya. ada tidak hal-hal yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk kedepannya Ibu? Ada Pak. Untuk kedepannya ya yang perlu saya tingkatkan yang pertama motivasi belajar siswa. Motivasi belajar Ya, Bu ya. itu yang akan lebih saya tingkatkan lagi. Ya. Kemudian media. Nah, Media. jadi ya media itu akan saya persiapkan agar lebih bervariasi. Supaya bervariasi Nah, lagi ya, ya. supaya apa? Supaya siswa itu lebih antusias dalam belajarnya. Ya. Jadi medianya nanti yang akan saya variasikan lagi. Oh, begitu. Ya. Iya. Jadi yang pertama tadi
Ibu akan memotivasi Bu Nah, ya, itu itu yang langkah yang pertama pertama. itu sangat penting sekali Iya benar. untuk bagaimana dia bisa belajar, antusias dalam belajar Bu ya. Iya benar. Kemudian yang lebih penting lagi media-media itu juga perlu divariasikan ya. Jangan hanya media yang itu-itu aja supaya Iya. anak tuh lebih Antusias. antusias Iya. dalam belajarnya Bu Iya, ya. iya benar. Ya. Terus untuk pengelolaan kelas ini Bu, Mhm. yang telah Ibu lakukan kemarin, bagaimana pengelolaan kelas kemarin yang Ibu lakukan supaya siswa itu terlibat aktif dalam belajar? Ya jadi kan dalam pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, Ya. dalam pengelolaan kelas itu yang saya lakukan adalah kerja kelompok, Pak. Oh, kerja Nah, kelompok. jadi Ya, kerja pada kelompok. saat kerja kelompok itu saya melakukan kepada siswa itu lebih menekankan siswa supaya terlibat lebih aktif, Lebih aktif iya, lagi. terlihat lebih aktif, kemudian mengerjakan tugasnya tidak banyak diam gitu. Iya. Nah, kemudian saya juga bisa mengamati Iya. dan membimbing mereka pada saat mereka dalam proses pembelajaran itu. Jadi pengelolaan kelasnya Ibu kemarin menekankan ke kerja kelompok Kerja atau diskusi kelompok, kelompok, ya benar. sehingga siswa lebih aktif dan Hmm. Ibu juga bisa dalam pengelolaan kelas itu bisa mengamati ya Bu ya, Membimbing. memonitor, kemudian mondar-mandir di kelas Ya benar. supaya anak-anak itu melihat Ibu melihat supaya anak yang mana yang aktif, yang mana yang tidak. Gitu ya. Iya, iya seperti itu. Eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Setelah kemarin Ibu sudah melakukan proses pembelajaran di kelas, ini untuk kedepannya nih Bu, Iya. langkah-langkah konkret apa nih Bu yang akan Ibu lakukan pada proses pembelajaran berikutnya nih Bu? Mungkin pada saat proses pembelajaran berikutnya nanti, saya mungkin akan merancang lagi ya Pak, aktivitas pembelajaran yang beragam. Oh, yang lebih Iya, beragam, ya luar yang biasa pertama sekali. tadi agar kembali lagi ya Pak untuk siswa lebih termotivasi lagi, terangsang lagi dalam fokus belajarnya begitu. Iya. Kemudian strategi pengelolaan kelasnya juga menjadi perhatian saya. Iya. Artinya di sini dalam proses pembelajaran itu bisa berjalan lebih baik dan lebih optimal. Jalan lebih Iya, baik dan lebih optimal Bu iya. ya. Jadi Ibu poinnya adalah merancang pembelajaran yang lebih beragam ya Bu Iya, ya. yang lebih beragam. Ya, supaya murid itu tidak terlihat bosan dan selalu antusias dalam Iya, nantinya terutama fokus dalam belajar. dan fokus dalam Ya, belajar itu Bu ya. ya. Luar biasa sekali Bu ya. Mudah-mudahan rencana tindak lanjut yang telah Ibu sampaikan tadi, langkah-langkah konkret yang akan Ibu sampaikan tadi nantinya bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu ya. Insya Allah, insya Ya. Allah. Sekali lagi terima kasih Ibu Lisna Ya, Pak. karena sudah kita bersama di sini melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin Ibu juga melaksanakan pra observasi, Iya, kemudian Ibu juga melaksanakan proses pembelajaran iya. di kelas dan hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Mudah-mudahan nantinya proses pembelajarannya akan kita lakukan di kelas nanti lebih bisa lebih optimal lagi Iya. dan selalu berpusat pada siswa Bu ya. Iya, amin. Kiranya itu saja Bu yang perlu saya tanyakan dan sekali lagi terima kasih banyak. Ulun sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.